Boleh tahu nggak penghasilan per bulannya berapa? Dari Shopee-nya aja, nggak dari drop yang lain. Kira-kira? Tergantung. Sampai tergantung banyak orderan sih. Kalau rata-ratanya? 1 juta lebih. 1 juta lebih satu bulan. Iya. Itu hanya di Shopee, belum dari drop yang lain. Iya. Di situ luar biasa, berarti kalau dikali satu itu paling minimal bisa sampai 2 jutaan. Maksimal 2 jutaan. Iya. Selamat datang di Mas Kuning Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Oke, teman-teman Mas Kuning Podcast, di pagi hari ini saya ada tamu nih, kedatangan tamu. Ini namanya siapa namanya? Siti Romaini. Siti Romaini, yang biasa kita sebut itu Siti Shopee seperti itu ya. Nah, kita akan ulik kisah-kisahnya bisa seperti sekarang itu seperti apa. Iti ini termasuk orang yang apa ya, bisa dibilang pengusaha muda. Iya. Apa yang mendasari Iti bisa sampai sekarang jadi seperti ini? Ya ini Apa? Maksudnya motivasinya bisa jadi seperti ini bagaimana? Terus apakah misalkan dalam hati memang dari SMA tuh pengen jadi pengusaha atau bagaimana? iya dari kelas 2 SMA kan sudah belajar ini jualan. Belajar jualan. Nah, Jualan terus, online. Terus kalau untuk nama Siti Shopee itu inspirasinya dari mana? Apakah memang benar kamu ngambil drop barangnya dari Shopee atau bagaimana? Iya dari Shopee. Siti kan nama saya. Siti nama kamu, tapi Shopee itu adalah dari aplikasi untuk drop barang Iya, tadi ya, marketplace-nya ya. Kenapa harus Shopee? Kan banyak, ada Lazada, ada Tokopedia dan lain-lain. Shopee menurut saya sih amanah. Terus barangnya juga bagus-bagus daripada Lazada kan? enggak, ini dia pertanyaan, si Siti sudah pernah coba Lazada belum? Belum pernah. Sudah pernah coba Tokopedia belum? Belum. Terus bagaimana Siti bisa bilang bahwa Lazada sama Tokopedia nggak amanah? Ngelihat di ini apa? Di apa? Di Deskripsi komenan. ya, Oke. di retun-retunnya. Tapi untuk selama ini udah berapa tahun? Dari kelas 2 SMA Sekarang kuliah kuliah semester 3. Semester 3 berarti sudah 2 tahun setengah ya? Iya. 2 tahun setengah. Udah pernah ngerasain barangnya reject atau bagaimana? Sering. Sering. Terus gimana tuh? Ya Komplain nggak bisa dikembalikan. Jadi hak milik sendiri. Iya. Itu kerugian atau gimana? Kerugian ya? Kerugian. Barang yang seperti itu bisa dijual lagi atau enggak? Tergantung. Kalau yang sobek apa yang kekecilan nggak bisa lagi. Nggak bisa Kalau lagi. yang apa nggak sesuai warna bisa. Bisa. di- Kalau misal sesuai warna bisa refund, bisa Iya. dari tokonya kita ambil lagi seperti itu ya. Pernah dapat pesanan yang barang pecah belah nggak, kayak misalkan cangkir atau misalkan piring? Kalau piring, kalau cangkir nggak ngambil dari Shopee. Oh, seperti itu ya. Heeh. Oh, berarti si Siti ini ngambil dari Shopee, terus ada lagi yang untuk ininya ya, apa? Iya, Toko lainnya ya. Itu barang-barang apa saja yang dari toko lain? Dari toko lainnya tergantung ini. Piring kayak pecah belah, meja, kursi juga bisa. Oh, jadi barang-barang yang tidak terlalu apa ya, riskan ya Iya. dibawa, itu ngambilin dari Shopee. Tapi Iya. kalau barang-barang pecah belah yang beresiko tinggi, ngambilnya dari toko lain, Iya. seperti itu. Dari kelas 2 SMA ya. Iya. Modal pertama itu berapa? 200.000. 200.000. Iya. Itu masih ingat nggak orderan pertama IT sampai dengan sekarang? Orderan pertama IT yang 200.000 itu? 200.000 itu pertamanya dari teman-teman sekelas itulah yang order jaket. Sekarang ini jadi pertanyaan nih, gimana ya? Apa pikiran IT sampai bisa jadi usaha? Apakah misalnya dari awal iseng-iseng atau bagaimana? Ada cerita nggak? Iya, dari awal memang iseng-iseng. Soalnya kan ada ayu kelas itu nawari mau jualan nggak dek katanya. Tapi ini bayar 200.000 untuk dia ngasih tahu info-info tentang adminnya ya. Ngasih. Iya. Jadi kita bayar
Jadi seolah-olah kayak apa ya? Ada pelatihannya ya. Iya. Ada pelatihan ya. Berarti kalau untuk teman-teman yang mau pengen jadi kayak seperti itu, pengusaha yang dari itu khusus dari Shopee-nya ya. Bayar 200.000 ke orang atau adminnya. Iya. Jadi dapat ilmu dari beliau. Seperti itu. Tentang ini apa? Daftar akunnya, dipilihin apa tuh agen-agen yang bagus gitu. Oh, seperti itu. Nah, kalau untuk produk-produk yang dijual itu apakah terbatas atau misal saya mau pesan barang yang tidak ada di IT itu bisa nggak? Misal contoh saya mau pesan palu, saya mau pesan bola. Bisa dicari. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Yang penting ada di ruang lingkup Shopee. Iya. Oh, seperti itu. Terus awalnya tadi kan iseng-iseng. Terus kan kalau misalkan anak SMA biasanya disuruh bayar duit 200.000 terus ikut pelatihan kayaknya sih agak kurang menarik. Kurang menarik ya. Karena kan ya mending beli pulsa, beli yang lain-lain. Kenapa itu sempat ya udah dicoba dulu? Ya itu aku dulu kan ini ikut orang jualan, ngambil dari orang. Oh, jadi sebelum ikut Shopee itu sudah drop barang ya dari orang. Terus ditawarin, ya dicoba dulu. Jadi beranikan diri bayar 200.000 untuk pelatihannya. Terus sampai sekarang, boleh tahu nggak penghasilan per bulannya berapa? Dari Shopee-nya aja, nggak dari drop yang lain. Kira-kira? Tergantung. Sampai tergantung banyak orderan sih. Kalau rata-ratanya? 1 juta lebih. 1 juta lebih satu bulan. Itu hanya di Shopee, belum dari drop yang lain. Itu luar biasa. Berarti kalau dikali satu itu paling minimal bisa sampai 2 jutaan. Maksimal 2 jutaan. Minimal berarti saya anggap 1 juta. Berarti 2 juta tuh udah ini. Iya. Ada kerjaan lain selain dari drop barang seperti ini? Buat kue. Iya. Buat kue juga dropnya besar. Iya. Bisa berapa tuh penghasilan? Kalau per bulan nggak bisa dihitung, tergantung banyak orderan kue. Jadi seperti ini, kalau misal ini minta rahasia sedikit untuk teman-teman kalau misalnya mau belajar menjadi apa itu namanya dropshipper ya? Iya, dropshipper. Dropshipper ya, namanya dropshipper di Shopee kan banyak tuh ada tulisan dropshipper kalau kita mau check out. Iya. Nah itu coba Iti kasih tahu teman-teman yang lain cara supaya kita tuh bisa jadi dropshipper. Kuliah 7 menit silakan dikasih tahu teman-teman yang lain caranya gimana? Maksudnya? Cara apa? Kalau misalnya kalian ingin jadi dropshipper seperti saya, caranya seperti ini atau misalnya belajar atau gimana? Oh ya. Kalau ingin jadi seperti saya ya belajar ini. Lihat-lihat barangnya. Terus lihat apa itu? Apa? Yang list. Nilai-nilainya. Nilainya. Oh, ini jadi apa? Kalau misalkan ada apa namanya penilaian penilaian barang ya. Bagus apa enggaknya. Terus lihat juga keterangannya. Untuk dewasa, untuk ini. Kan bisa, iya. Kalau untuk mau pesan di IT sendiri, itu pesannya dari mana? Dari handphone atau langsung datang? Dari handphone bisa. Dari handphone bisa. Estimasi untuk order hari ini terus sampainya berapa hari? Sekitar seminggu. Sekitar seminggu sudah ada sampai seperti itu. Iya. Jadi bisa dibilang IT ini adalah memang apa ya? Kayak dropshipper yang resmi dari Shopee. Iya. Kalau misalkan IT mau jadi dropshipper marketplace yang lain itu bisa nggak? Bisa. Jadi dari Shopee kita jadi dropshipper, dari Lazada kita dapat juga. Bisa tergantung kitanya sendiri mau ngambil dari mana. Oke. Mau tanya sedikit nih. Iya. Kalau ini kan sudah 2 tahun ya, 2 tahunan ya. Iya, lebih. Lebih ya. Kira-kira menurut IT pencapaian IT sudah sampai sekarang itu sudah kebeli apa aja tuh. Jadi buat teman-teman yang lain yang di rumah bisa termotivasi seperti itu. Sudah beli ini kulkas, beli etalase buat apa itu? Buat jualan. Stok barang-barang.
juga beli lemari juga beli sendiri. Iya, alhamdulillah. Berarti sekarang uang apa? Ya? Uang jajan kan nggak minta lagi. Mau kemana-mana juga nggak minta lagi. Oke. Tapi dengar kuliah ya? Iya. Kuliah ambil jurusan apa? PGSD. PGSD berarti mau jadi guru dong? Iya. Tapi nggak ada cita-cita pengen nerusin jadi pengusaha, ikut apa manajemen atau dan lain-lain, kenapa ikut jadi guru? Ya, alasannya karena karena guru itu kan menyenangkan buat anak-anak. Emang sudah pernah jadi guru? Belum. Tahu dari mana menyenangkan guru? Saya ini guru loh. Tidak ada menyenangkannya, apalagi masalah uang. Ya kan SD nggak terlalu ini sulit buat ngajar. Oh, jadi fokusnya ke SD. Iya. Guru kelas ya? Iya. Tapi kan sudah ada basic, itu sudah ada basic untuk jadi pengusaha. Iya. Kenapa tidak mau terjun ke manajemen atau jadi pengusaha di kuliah yang memang benar-benar tujuannya jadi pengusaha? Kenapa nggak dicoba di situ? Nggak kepikiran. Tapi kan udah jadi pengusaha nih. Iya. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kenapa pengen jadi guru? Guru tuh gajinya kecil loh. Iya, dicoba dulu. Bener juga sih, dicoba dulu. Karena jadi guru itu gajinya 4 bulan sekali, tergantung dari sekolahan ya, tergantung dari kepala sekolahnya mau ngaji berapa. Seperti saya ini guru olahraga, gajinya ya bukan per jam, jadi SMP sama SMA tuh per jam. Iya. Tapi kalau SD dia kayak ada dana yang khusus untuk gaji guru, dan itu per bulan sekali. Sudah siap untuk jadi guru? Insya Allah siap kalau diberi amanah. Kalau misalkan mau pilih nih, jadi guru atau jadi pengusaha? Pengusaha lah. Nah, kenapa kuliah jadi guru? Ya itu tadi mencoba. Mencoba jadi karena guru. Saya kan suka sama anak-anak. Kalau suka sama anak-anak, kenapa nggak ikut TK, PGTK? Menurut saya TK itu terlalu anak-anak. Oh, jadi yang anak-anak menurut kamu itu seperti apa anak-anak? Ya kayak kelas 3 SD kan. Ini kalau diajak ngomong kan lebih nyambung. Kelas TK juga bisa diajak ngomong kok, nyambung kok. Tapi mereka ini apa? Hobinya bermain gitu kalau ini TK itu. SD juga main kok. Tapi yang mau pengen nyambung, nggak banyak bermain, SMA dong. Iya, tapi terlalu tinggi. SMP dong. SMP bisa dong? Iya. Kenapa nggak ikut SMP? Nih, kalau misalkan Iti ikut kuliah manajemen atau misalkan ekonomi, iya, bisa kok ngajar di SMP. Ada kok ekonomi, ada kok. Kenapa harus PGSD? Soalnya kalau di sini kan nggak ada ini. Ada dong. Di mana? Ada dong. Ada banyak. Banyak. Sekitar sini nggak ada kan? Sini, oke. Maksudnya kan sambil bisa jualan. Oh, seperti itu. Kalau mau kuliah di Martapura apa di ini kan nggak bisa jualan sini. Jadi kuliahnya hari apa aja? Senin sampai Jumat. Berarti ini termasuk freelance ya? Iya. Freelance, jadi waktu luang untuk kerjanya itu ya bebas, terserah. Iya. Kapanpun bisa. Ada kepikiran pengen jadi YouTuber? Tidak ada. YouTuber itu penghasilan besar loh. YouTuber apa ya? YouTuber tentang Shopee, YouTuber tentang pembelajaran untuk menjadi pengusaha kan bisa. Nggak kepikiran sih. Kenapa? Ya, soalnya apa? Ngomong aja ini nggak bisa. Iya. Ya kan belajar. Namanya orang itu belajar dulu. Diminum. Iya. Ini kayaknya ininya mati nih. Kipasnya mati. Panas. Terus ini ada nggak cerita-cerita ya kalau misalnya ketemu customer yang marah-marah atau customer yang nggak sopan gitu? Iya, kalau terlambat datang kan kita nggak tahu kan itu dari sananya pengiriman overloadnya. Nah, kadang dia ini marah gitu. Kadang marah. Ya nggak marah, nggak ini katanya kok nggak sampai ini. Kadang kan nggak sesuai ukuran sama warna. Biasalah. Kalau lewat dari Shopee. Pernah sempet COD terus nggak dibayar sama customernya karena misalkan bajunya kekecilan atau bagaimana? Nggak pernah. Kalau ada yang ngutang nggak dibayar banyak. Iya. Kebiasaan manusia. Iyalah. Itu jadi
Kalau nggak dibayar jadi amal, dibayar alhamdulillah. Seperti itu. Tapi tetap tidak mengurangi keuntungan ya. Jadi bener dari keuntungan tadi cuma 200.000, sekarang sudah kebeli lemari, etalase dan lain sebagainya. Kulkas juga. Ada kepikiran lain nggak mau pengen jualan hal-hal yang lain selain dari Shopee dan dari drop pabrik lain? Itu mau ngembangin usaha kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Iya. Emang itu modalnya seberapa besar kalau pengen usaha bolu ulang tahun? Tergantung. 1 juta juga udah cukup. 1 juta udah cukup. Tergantung tempatnya. Kira-kira apa yang kita butuhkan untuk di rumah ya? Apa yang di rumah itu kita butuhkan untuk menjadi seorang IT, pengusaha kue itu apa yang kita perlukan? Terutama itu ini apa? Alat. Jadi kuenya buat sendiri? Iya. Kue buat sendiri. Nah misalkan nih, saya mesen kue untuk 3 hari ke depan. Iya. Kapan kamu buatnya? Sebelum 1 hari. Berarti sempat nginep ya? Kuenya tetap. Iya, kan masuk dalam kulkas. Oh, seperti itu. Kuenya bertahan berapa lama? 1 minggu kalau dalam kulkas. 1 minggu dalam kulkas. Iya. Bagaimana kalau mati lampu? Ya, ini tergantung mati lampunya berapa lama. Kalau misalkan seharian full, itu bisa basi nggak? Nggak bisa basi. Enggak. Oh, seperti itu. Berarti kalau untuk kue ulang tahun kita butuh alat-alat untuk buat kue. Iya. Tenaga kulkas juga ya, ya tenaga juga bener. Kulkas, terus udah itu aja sama modal. Kalau untuk kerja sebagai dropshipper di Shopee, apa aja yang kita butuhkan? Kendaraan terutama. Buat apa kendaraan? Ya, buat COD ya. Oke, terus ini apa? Paket juga kan mau ngambil ini foto-fotonya. Emang itu perlu ya? Iya. Kalau nggak ada paket nggak bisa dibuka ini Shopee. Oke. Terus? Kepintaran dalam jualan itu. Oh, jadi bisa itu narik pelanggan. Sebenarnya sih kalau di Shopee itu kita cuman modal uang sama paket. HP. Iya, HP ya. Berarti modal pertama misal nih saya mau beli bola ke IT. Berarti IT mesen dulu pakai duitnya IT. Iya. Setelah itu selesai baru dibayar. Oh, seperti itu. Apa ya? Saya speechless karena baru umur berapa? Umurku baru 20 tahun. 20 semester 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 23, 22 sudah lulus. Bener pengen jadi guru? Nggak pengen jadi pengusaha? Tergantung ini. Kalau jadi guru menyenangkan, ya guru sambil usaha kan bisa. Iya. Tapi ya benar. Guru sambil usaha. Tapi kalau usaha nggak bisa jadi guru. Iya. Seperti itu. Banyak guru yang apa ya, ikut usaha juga banyak. Tapi banyak guru yang bingung mau usaha apa. Selain nih waktu SMA nih, kita balik ke waktu SMA. Waktu SMA memang bener-bener IT itu ada basicnya pengen jualan, atau memang ada basic lain terus iseng-iseng gitu? Cuman iseng-iseng. Soalnya kan dalam ruang lingkup SMA aku sudah banyak yang jualan online. Coba-coba dulu. Kan udah banyak yang jualan. Kenapa mau ikut jualan? Ya coba-coba dulu. Kita kan cari yang nggak ada terus kita jual. Kalau misalnya udah banyak yang jual, kok berani IT mau jual? Tergantung ini kan. Tergantung apa? Pesanan. Tergantung pesanan. Iya. Target IT pertama kali itu apa? Misalkan nih, saya mau jualan nih, target pertama saya keluarga dulu nih. Atau misal target pertama saya teman-teman deket, itu gimana? Target pertama IT mau jualan tuh ke siapa? Sama teman deket. Teman deket. Iya. Jadi teman deket itu dipaksa tuh teman? Enggak lah. Dipaksa mau gue jualan nih. Iya, ditawarin. Terus mau beli. Iya. Oh, seperti itu. Paket terbanyak dalam 1 hari berapa paket? Kalau per ininya sering terbanyak itu 10 paket. 10 paket itu paling banyak. Iya. 10 paket paling banyak. Terus paling jauh nganter kemana? Bisa sampai ke ini sih, ke Kota Negara. Ke Kota Negara? Itu paling jauh? Oke. Kalau masih sekolah dulu ke Sukaraja bisa. Sukaraja bisa. Iya. Oke.
Nah, untuk drop barangnya si Iti yang dari Shopee, itu dari Shopee-nya nganter ke rumah atau Iti juga COD-an untuk COD barangnya? juga, soalnya COD kan, juga. Wilayah Seribunga kan nggak masuk di Madang Suku 2, harus ngambil di Sukaraja. Ngambil Sukaraja. Itu dari mana? Dari kurirnya? Kurirnya dari ini. JNT-nya dari apa itu? Sido. Dari Sido? Sido oh, yang dari Madang Suku 2? Iya. Tapi ada loh, sekarang sudah JNT sudah masuk ke daerah sini. Tapi jarang. Benar. Jadi di daerah kami ini adalah daerah Seribunga, itu pelosok Sumatera Selatan. Jadi dikatakan kalau di Palembang bukan di Palembang, tapi kita di pelosok, jadi perbatasan antara Palembang sama Lampung. Nah, di sini itu yang bisa saya bilang ke teman-teman yang lain, di sini tuh rawan curanmor, terus orangnya nakal-nakal dan lain sebagainya, banyak begal. Nah, untuk kurir itu takut masuk ke sini, ya sudah banyak. Saya juga sudah pernah ngerasain itu sangat kesulitan untuk kita mesen barang itu dari alamatnya kita, seperti itu ya. Untuk dari sini ke Sukaraja itu memakan waktu sekitar 1 jam. Itu memakan waktu juga untuk kita, dan itu saya anggap sih merugikan. Sempat ditelepon untuk kurirnya, ternyata kata kurirnya nggak sanggup, takut dibegal karena pernah kejadian juga, motornya diambil dan lain sebagainya. Nah, ini sudah lumayan agak enak sih, kita sudah aman. Dari Belitang kan sekarang udah masuk ke sini. Sudah masuk ke sini. Jadi tapi ada dari yang Bandung. Dari yang Bandung. Oke, itu yang lebih ini ya. Kira-kira ada nggak customer yang nyeleneh? Mau pesen barang-barang yang aneh, pernah nggak? Ada. Apa? Ini barangnya dia apa? Mau pesen apa ya waktu itu? Mau pesen apa? Apalah. Apa? Hal-hal untuk main game itu nah. Apa? PS. PS-nya? Yang atau gamepad? PS-nya. PS-nya. Sama ini. Yang apa? Apa? Untuk mainnya tuh. Stick-nya. PS-nya atau stick-nya? Stick-nya. Stick-nya, hanya stick-nya yang mau dibeli. Itu berapa? Sudah sempat dicek belum? Iya, sekitar 500 ribuan. Itu gamepad loh. Gamepad ada yang 100 ribuan kalau nggak salah. Tergantung ininya. Oh, mungkin ini. Tergantung apa? PSP ya. Paling. Yang apa namanya, yang stick, terus langsung ada layarnya. Oh iya, benar itu sejutaan lah. Iya. 1 jutaan. Sempat dibeliin? Enggak. Kenapa? Enggak berani. Kenapa? Soalnya takut barangnya rusak. Kan kalau ada garansi. Kan nggak bisa dikembaliin. Kalau rusak nggak bisa dikembalikan. Susah itu mau dikembalikan, harus ada videonya, harus unboxing ada unboxingnya, terus ini kalau ongkirnya kan kita bayar sendiri, jadi rugi. Oh, seperti lebih baik enggak. Jadi kalau misalnya kita pesan PSP atau PS, nyampenya ke sini rusak, ya yang unboxing kan ya dari ini ya. Takutnya, tapi kalau bisa juga unboxingnya sama-sama. Ya kalau ini tahu. Iya kalau tahu. Takutnya dia juga bohong kan, pasti ini ternyata ini. Jadi ruginya dari kita sendiri. Oh iya benar, seperti itu. Itu ada saran atau motivasi untuk teman-teman kalau pengen jadi pengusaha muda? Ya terus ini berusaha. Tuh teman-teman, kalau misalnya jadi pengusaha muda jangan takut atau bagaimana? Iya, jangan takut untuk mencoba. Untuk mencoba hal-hal baru ya, karena satu hal yang nggak boleh dicoba. Apa? Kira-kira satu hal yang nggak boleh dicoba. Apa? Mati nggak boleh dicoba. Mati nggak boleh dicoba. Yang lain boleh dicoba. Kita mau jadi YouTuber bisa, kita mau jadi apapun bisa. Tapi yang nggak bisa dicoba itu mati. Pertanyaan saya lanjutkan lagi. Nggak pengen jadi YouTuber? Enggak. Sekalian kita apa namanya? Kan Iti kan anggaplah bisa dibilang master of the Shopee. Jadi Shopee-nya itu sudah luar biasa lah, sudah tahu ini letaknya di mana, fungsinya di mana. Kenapa nggak jadikan konten? Misal itu ada orderan, terus itu cara ordernya seperti ini. Kan banyak tuh konten-konten tentang Shopee, itu pasti idenya banyak. Kenapa nggak kepikiran tuh pengen jadi YouTuber? YouTuber tuh berpenghasilan loh. Iya, tapi
Ya itu sibuk buat kue. Sibuk buat kue. Nah, Iya. kue juga bisa jadi konten. Kue juga bikin, misalnya ada teman-teman pengen bikin kue. Karena saya lihat juga sih, itu pernah ngelihat dari YouTube ya. Iya. Nah, kenapa tidak dikembangkan lagi, dijadikan konten lagi? Belum kepikiran. Iya. Tapi TikTok main. Main. Sering joget-joget juga. Enggak pernah. Hanya sekedar ngelihat. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih Iti untuk waktunya. Iya. Maaf kalau misalkan mengganggu waktunya. Nggak ada orderan hari ini. Banyak tadi kue. Banyak. Jadi udah disempetin untuk podcast kita kali ini ya. Oke, terima kasih Sempet Iti. telat juga. Oke, untuk teman-teman di rumah nih yang pengen jadi pengusaha muda, nggak perlu tahu usianya berapa. Yang penting kita ada modal, walaupun modalnya sedikit. Iya. Yang penting ada keberanian ya. Yang penting kita berani pengen jadi pengusaha. Apa yang pengen kita gelutin, apa yang pengen kita masukin ya kepala basah kita nyebur. Iya. Seperti itu ya. Nah, buktinya sekarang si Iti sudah jadi yang bisa bilang pengusaha lah. Karena ini jadi guru nih. Iya. Kita babu pemerintah. Itu guru. Gaji cuma dikit. Gaji cuma sedikit. Mau jadi, maaf ya, pegawai negeri sipil, PNS, kita juga bawahan, ada atasan. Iya. Kita jadi karyawan atau misalkan wakil direktur yang gajinya 14 juta, kita tetap karyawan. Kalau pengusaha kan kita sendiri yang ini. Walaupun ngatur kita misal kita jualan air galon, usaha kita sendiri loh. Iya. Jadi kita pengusaha, kita bosnya. Iya. Seperti itu. Sama-sama seperti itu. Walaupun dia dari drop barang lain, marketplace yang lain, tetap si itu adalah pengusaha, pengusaha muda seperti itu. Sukses terus. Kira-kira untuk kedepannya ada apa visi misi lain nggak dari Siti Sophie? Pengen ngembangin usahanya atau bagaimana, atau pengen bikin gedung luas untuk memang khusus Siti Sophie? Iya, itu karena kurang modal ya nanti aja. Semoga modalnya nambah terus. Buat kalau bisa nanti di Oku Timur Iti yang buat mall. Jadi di dalam mall itu ada tulisan Siti Sophie seperti itu. Aduh, Oke, terima kasih waktunya Iti ya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan orang-orang yang berprestasi lainnya. Nah, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.